Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh siswa dan siswi SMK Golden, wabil khusus kelas 11 jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat, juga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada tahun lalu saya tidak mengajar di kelas kalian, namun di tahun sekarang atas kehendak Allah saya bisa mengajar di kelas kalian dengan mata pelajaran OTK, Humas dan Keprotokolan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar, tidak mengurangi semangat untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan video ini, dengan tayangan-tayangan video ini, kalian akan menjadi orang yang selalu aktif walaupun pembelajarannya secara online. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aif Sepudin. Kalian bisa memanggil saya Mr. Aif seperti siswa dan siswi yang lainnya. Oke, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita bahas materi pada kesempatan hari ini. Silahkan simak video berikutnya. Nah, pada kesempatan tahun ini saya dipercaya untuk memegang pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Oke, apa sih itu humas dan keprotokolan? Oke, jadi humas itu adalah orang atau suatu jabatan yang diberikan kepada seseorang yang bertugas untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di sebuah perusahaan ke khalayak umum, atau humas juga bisa dikatakan sebagai orang yang memajukan informasi-informasi yang ada di perusahaan. Nah, di dalam sekolah juga ada yang namanya humas, di dalam lembaga pendidikan ya, seperti pemerintahan, terus juga di sebuah perusahaan-perusahaan besar itu pasti ada yang namanya humas untuk menyampaikan informasi perusahaan kepada masyarakat supaya perusahaan tersebut atau instansi tersebut bisa dipercaya atau bisa dikenal oleh orang lain. Nah, keprotokolan itu sendiri adalah pusatnya dari sebuah humas. Oke, langsung saja kita ke pengertian humas. Nah, menurut Sirait dalam Suhandang tahun 2012 mengatakan bahwa humas adalah suatu aktivitas yang dilakukan suatu industri, perserikatan, perusahaan, perhimpunan, jawatan pemerintah, atau organisasi lainnya untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat dan bermartabat dengan masyarakat tertentu atau masyarakat pada umumnya, dengan maksud untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar dan memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Yang tadi dikatakan bahwa salah satu tugas dari humas yaitu adalah memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Nah, dirinya di sini adalah bukan diri perorangan, namun diri dari perusahaan atau dari suatu instansi. Oke, di dalam humas itu ada yang namanya 4 model. Oke, ada 4 model humas. Oke, yang pertama ada press gantry model, yang kedua adalah public information model, yang ketiga ada two-way symmetric model, dan yang keempat ada two-way asymmetric model. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah adanya press gantry model, yaitu jenis komunikasi yang bergerak satu arah, yaitu dari organisasi menuju publik. Nah, komunikasi ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang untuk hanya menyampaikan informasi dan bukan untuk menerima sebuah pertanyaan dari orang lain. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi yang bergerak satu arah. Misalkan seperti saya berbicara sama kalian melalui video ini, kalian mendengarkan. Nah, itu adalah satu arah. Jadi ada yang pembicara, ada yang pendengar. Yang pendengar tidak diharuskan untuk bertanya kepada pembicara, karena kalau misalkan si pendengar itu melakukan pertanyaan kepada si pembicara, maka komunikasinya itu terjadilah dua arah. Oke, yang kedua ada yang namanya public information model. Nah, public information model ini adalah
Jenis komunikasi yang menyediakan informasi kepada halayak. Jadi komunikasi ini menyediakan informasi kepada halayak. Contohnya misalkan ada yang namanya link YouTube, ada juga media sosial, ada juga yang namanya web atau website. Nah, itu yang digunakan oleh perusahaan atau sebuah instansi untuk menyebarluaskan kemajuan-kemajuan atau program-program atau pemasaran-pemasaran yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi komunikasi inilah sangat penting untuk memajukan sebuah lembaga atau instansi. Yang ketiga, ini ada yang namanya two-way asymmetric model. Nah, two-way asymmetric model itu adalah komunikasi dua arah. Yang tadi disampaikan komunikasi satu arah, dan yang sekarang adalah komunikasi dua arah. Tujuannya adalah untuk keseimbangan antar komunikasi si A dengan komunikasi si B. Nah, contohnya misalkan begini. Si A berbicara kepada si B. Si B merespon dan menjawab statement-statement atau sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh si A. Nah, itu adalah komunikasi dua arah. Yang ketiga itu yang keempat itu adalah two-way symmetric model. Nah, two-way symmetric model ini adalah model yang mengutamakan pentingnya berdialog. Di dalamnya tiap-tiap pihak memiliki posisi sederajat dalam berkomunikasi. Jadi model yang keempat ini artinya adalah di dalam melakukan komunikasi, di sini tidak ada yang namanya si A bos, si A sebagai bos, si B sebagai OB, atau si C sebagai satpam. Namun dalam komunikasi ini mempunyai posisi yang sama dalam pembicaraan tertentu. Contohnya misalkan begini. Si Ahmed adalah orang yang bekerja di bidang humas atau mempunyai jabatan humas di sebuah perusahaan. Lalu si Ahmed itu dipercaya oleh bosnya untuk pergi ke suatu perusahaan untuk menemui pemilik perusahaan tersebut. Nah, pada saat bertemu, Ahmed itu melakukan komunikasi yang baik, melakukan pembicaraan dengan baik dengan si bos tersebut. Namun di dalam pembicaraan tersebut tidak sedikit pun ada istilahnya, saya makan cuman humas, dia sebagai bos, jadi saya harus menyesuaikan diri menjadi bos. Itu tidak seperti itu. Yang penting komunikasinya itu sejalan. Jadi tidak ada yang namanya bos, tidak ada yang namanya humas, tidak ada yang namanya sapam. Namun pada saat membicarakan suatu program itu ternyata posisinya sama. Jadi tidak ada yang namanya jabatan dalam pembicaraan tersebut. Oke, karakteristik humas. Yang pertama adalah adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Jadi seorang humas itu harus mempunyai komunikasi yang baik untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Karena informasi itu tidak mungkin dan tidak akan selalu yang namanya selalu satu arah. Komunikasi itu pasti akan terjadi dan sering terjadi dalam komunikasi dua arah. Oleh karena itu, seorang humas harus mempunyai komunikasi atau public speaking yang bagus supaya bisa dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, seorang humas itu harus mempunyai rencana. Dalam hal ini karakteristik humasnya adalah terencana. Jadi humas itu harus rencana dalam menyusun suatu program. Apa saja yang akan disampaikan dari awal sampai akhirnya itu tersusun dengan rapi. Selanjutnya ada berorientasi pada organisasi. Jadi seorang humas itu dia tidak mementingkan untuk diri sendiri, namun seorang humas itu harus mementingkan organisasinya karena dia bekerja dan dia dibayar untuk mengembangkan atau untuk memajukan organisasi atau perusahaannya atau instansi di mana dia bekerja. Yang keempat adalah sasarannya adalah publik. Jadi seorang humas itu adalah karena tugasnya menyampaikan informasi, mencari informasi. Jadi sasarannya adalah publik. Nah, publik ini adalah masyarakat, bisa rekan kerja, bisa orang yang bekerja sama dengan kita, bisa juga
terjalin kerjasama antara perorangan yang diwakili oleh humas dengan suatu perusahaan lainnya. Yaitu adalah karakteristik humas. Oke, tujuan dari humas yang pertama adalah mengubah citra umum di mata khalayak. Jadi artinya seorang humas itu harus bisa menyampaikan informasi-informasi yang baik dari perusahaannya kepada masyarakat. Yang kedua adalah menyebarluaskan citra sukses. Jadi ketika kamu nanti menjadi seorang humas atau penyampai informasi, yang harus disampaikan itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal pencapaian kesuksesan, bukan untuk menjelekkan perusahaan, namun untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan yang kita tempat bekerja. Yang ketiga adalah meningkatkan bobot kualitas calon pegawai. Nah, itu adalah tujuan dari humas. Dan sekarang adalah manfaat dari humas. Nah, segala bentuk apapun yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang menunjuk seseorang untuk menjadi humas, maka pasti akan ada yang namanya manfaatnya. Nah, manfaat dari humas yaitu dapat menjadi tim dalam manajemen krisis, dapat menjadi pembuat identitas perusahaan, dapat menjadi perantara dalam hubungan organisasi. Nah, ini manfaat dari humas itu sangat penting untuk kemajuan perusahaan, karena perusahaan, instansi, atau yang lainnya jika tidak ada humas, maka tidak akan ada yang namanya orang-orang yang mengetahui tentang perusahaan tersebut. Jika tidak ada humas, maka tidak ada orang yang mau menyampaikan informasi-informasi perusahaan, instansi, atau lainnya kepada masyarakat. Jadi kunci utamanya itu adalah humas harus mempunyai komunikasi yang baik, karena humas harus menyampaikan informasi perusahaan kepada masyarakat. Nah, itulah tayangan video pada kesempatan kali ini tentang humas, tentang pengertian humas, juga model-model humas, juga tentang karakteristik humas, tujuan dan fungsi dari humas. Oke, jika ada pertanyaan nanti kalian bisa langsung aja personal chat kepada saya, insya Allah saya akan pasti membalasnya. Oke, jika hal tersebut berkaitan dengan pembelajaran. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti. Jangan lupa